Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, Ananda hebat yang berbahagia. Alhamdulillah Mhm, pagi ini kita akan melaksanakan Vikon yang berjudul Cake Method. Ini tentang metode membuat kue. Biasanya ibu-ibu yang senang membuat kue antusias biasanya ya kalau ada Vikon, ada pelatihan-pelatihan tentang membuat kue. Nah, kali ini saya bertugas sebagai host. Saya didampingi oleh 2 rekan saya. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Rizky Kurniawan sebagai moderator dan Ibu Wiwin Malida Empar sebagai presenter, ya. Nanti kita akan, eee, lebih tahu jelasnya bagaimana metode-metode membuat cake itu, akan dijelaskan oleh Ibu Wiwin Malida. Oke, sebelum acara, Vikon ini berlangsung lebih lanjut, saya akan membacakan tata tertib, Vikon sekarang ya. Yang pertama, siap mengikuti Vikon sampai akhir. Kemudian yang kedua, menyimak pemaparan materi dengan baik, menyalakan mic dan kamera saat berbicara, mematikan mic saat tidak berbicara, memohon izin kepada moderator jika ingin bertanya atau menanggapi, mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan materi. Peserta yang akan bertanya menuliskan di chat ke semua audiens, artinya tidak verified ya, dengan menyertakan nama lengkap dan instansi. Dan yang terakhir, mengisi presensi yang dibagikan saat Vikon berlangsung nanti. Jadi nanti para hadirin semuanya, Bapak, Ibu, dan juga Nanda mengisi presensinya, wajib mengisi presensinya yang akan dibagikan setelah selesai presentasi atau 15 menit sebelum acara Vikon selesai. Baik Bapak Ibu dan Ananda hebat eh, yang berbahagia, acara saya serahkan kepada Bapak Muhammad Rizky Kurniawan SE sebagai moderator. Silakan Pak Rizky. Ya, terima kasih kepada Bu Rina yang telah membuka acaranya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali di webinar dengan tema metode cake yang akan dipresentasikan, akan dipaparkan oleh Bu Wiwin Malida Empar. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan CV beliau. Nama Wiwin Malida Empar, beliau mengajar di SMK PGRI Subang, mata pelajaran produktif perhotelan, pendidikan S1 Sekolah Tinggi Pariwisata Arts Internasional, jurusan Manajemen Pariwisata, yang S2-nya Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung NHI, jurusan Manajemen Perhotelan. Nah, setelah itu kita akan menyaksikan paparan materi dari Bu Wiwin Malida Empar. Waktu dan tempatnya dipersilahkan Bu Wiwin. baik, terima kasih kepada Ibu Rina selaku host dan Baik, terima kasih kepada Ibu Rina selaku host dan kepada Bapak Rifki selaku moderator. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan memaparkan webinar atau dengan materi yaitu metode cake, yaitu cara bagaimana membuat teknik-teknik cake dengan berbagai macam metode. Eh, Selamat pagi juga kepada ibu-ibu atau bapak-bapak dan siswa para audiens yang hadir. Semoga pada hari ini selalu tetap diberi kesehatan dan semangat untuk melakukan segala aktivitas. Dan karena bulan ini cuacanya cuaca ekstrim ya, hujan di mana-mana, mudah-mudahan di daerahnya tidak terkena banjir. Dan bagi yang terkena banjir, mudah-mudahan bisa bangkit kembali dan melalui kembali hari-harinya. Kemudian pada hari ini izinkan saya untuk melakukan webinar dengan tema cake method dengan teknik yaitu teknik-teknik untuk membuat berbagai macam cake. Terutama mungkin bagi para ibu-ibu atau para siswa yang hobi untuk membuat cake,
Di sini kita akan berbagi atau sharing ya tentang pengetahuan mengenai teknik-teknik tersebut. Karena mungkin saja kita punya pengalaman sebelumnya dalam membuat cake ya, terutama mungkin juga saya, ketika membuat cake sering kali cake-nya itu gagal, kurang mengembang atau adonannya tidak naik. Nah, mungkin kita, bisa sedikit sharing. Dan untuk membuat cake itu harus dilakukan berulang-ulang ya untuk menghasilkan, cake yang baik kita harus melakukan praktek berulang-ulang. Kita harus uji coba dulu bagaimana, dengan memakai ini, dengan mencampur bahan ini, agar mungkin nanti hasilnya bisa menjadi bagus. Kemudian membuat cake itu termasuk kompleks karena untuk menghasilkan cake yang baik perlu beberapa tahapan pengetahuan, yaitu ke-1 pengetahuan tentang teknik atau metode-metode cara mengolahnya, itu ada berbagai macam teknik. Kemudian kedua yaitu teknik baking atau cara pembakaran atau cara pengukusan, karena ada cake yang dibakar atau ada juga cake yang dikukus. Kemudian yang ketiga yaitu komposisi bahan yang tepat karena cake itu merupakan perpaduan dari berbagai macam bahan ya, itu harus, dilakukan dengan komposisi yang tepat. Kemudian, yang keempat yaitu peralatan yang tepat dan higienis, karena itu sangat mempengaruhi baik atau tidaknya cake. Kebanyakan selama ini kita hanya mengenal cake itu berupa sifon atau spong, padahal itu ada beberapa macam teknik-teknik untuk membuat cake. Nah, sekarang mari kita saksikan dulu presentasi berikut. Nah, ini cake. Kemudian kita mulai dulu dari pengertian cake itu sendiri. Cake adalah kue yang terbuat dari berbagai macam campuran adonan yang bisa dikembangkan dengan atau tanpa bahan-bahan pengembang. Nah, di sini ada berbagai macam bahan yang bisa digunakan untuk membuat adonan cake. Ini bahan dasarnya dulu untuk membuat cake. Kemudian bahan pertama itu yang memang benar-benar dibutuhkan yaitu ke-1 itu tepung ya. Tepung itu ada berbagai macam jenis ya, berbagai macam merek juga, tapi jenisnya sih cuma ada 3. Ada tepung protein rendah, tepung protein sedang, dan tepung protein tinggi. Biasanya kalau untuk cake itu digunakan untuk tepung protein sedang. Kalau untuk tepung protein rendah biasanya digunakan untuk cake yang tidak menghasilkan cake dengan tingkat kekenyalan tertentu. Misalnya kalau untuk protein sedang bisa dibikin kue untuk pie atau misalnya bisa dibuat leker Holland yang sekarang lagi tenar. Nah, itu bisa menggunakan tepung protein rendah. Sedangkan untuk cake yang memerlukan tingkat kekenyalan tertentu bisa menggunakan tepung protein sedang. Nah, kalau untuk tepung protein tinggi biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam roti maupun mie. Tapi mungkin ada juga di antara para audiens yang ingin membuat cake mungkin misalnya dari ketan hitam atau ubi ungu. Nah, itu boleh tepungnya diganti sama ketan hitam atau ubi ungu atau juga bisa menggunakan tepung protein sedang dengan memakai pasta ubi misalnya itu bisa digunakan. Nah, itu untuk bahan ke-1 yaitu tepung, kemudian dan itu untuk tepung itu untuk merek berbagai macam. Kalau untuk protein rendah itu ada kunci biru mereknya, kemudian sedang ada segitiga biru dan cakra kembar itu untuk tepung protein tinggi. Kemudian bahan kedua yaitu sugar atau gula ya. Ini ada 3 bagian, ada granulated sugar, kemudian ada castor sugar, kemudian ada icing sugar. Kalau granulated sugar itu merupakan gula pasir dengan butiran-butiran yang besar dan itu tingkat manisnya juga tinggi. Jadi bagi Anda yang suka cake dengan manis yang tinggi mungkin bisa memakai granulated sugar. Tapi untuk mixnya itu mungkin lebih lama dari jenis-jenis gula yang lainnya. Kemudian ada castor sugar. Castor sugar itu adalah gula pasir dengan butirannya yang halus ya, di bawah dari granulated sugar. Kemudian ada icing sugar. Kalau icing sugar itu adalah gula halus. Kalau cake
memakai bahan dasar dari icing sugar, mungkin kalau untuk nge-mix-nya itu lebih pendek waktunya. Kalau untuk memakai granulated sugar mungkin sekitar 15 menit, kalau icing sugar cukup 10 menit atau 8 menit saja sudah nge-mix semua bahan-bahannya. Kemudian bahan yang ketiga yaitu butter dan margarin, butter atau margarin ya. Nah ini para audiens bisa memilih mau milih butter atau milih margarin. Kalau butter itu mentega yang terbuat dari hewani, kalau margarin itu terbuat dari nabati. Nah kalau untuk merek mentega itu atau butter itu banyak ya, ada Orchid, ada Anchor, ada Wisman. Kemudian untuk margarin itu ada Simas, ada Blue Band, ada Palmia. Nah silakan boleh pilih tergantung dari cita rasa dan keekonomisannya. Kalau untuk yang cita rasa yang tinggi dan harum, boleh memakai butter. Sedangkan untuk tingkat keekonomisan bisa menggunakan margarin karena banyak terdapat di mana-mana dan mudah didapatkan. Kemudian bahan ketiga yaitu eggs atau telur ya. Telur yang bisa digunakan yaitu telur ayam atau telur bebek atau bisa mix dua-duanya. Kalau untuk memakai telur bebek mungkin lebih mengembangnya lebih tinggi, cuma mungkin banyak yang kurang suka karena tingkat keamisannya bisa ditambahkan vanila untuk menetralisir bau amisnya. Tapi itu bisa menggunakan telur ayam saja, bisa menggunakan telur bebek atau bisa mix dua-duanya. Kemudian bahan yang berikutnya yaitu ada milk atau susu. Susu itu ada berbagai macam jenisnya. Ada susu tepung, ada susu cair, kemudian ada juga susu kental manis. Nah, ini boleh digunakan. Tapi kita lihat komposisinya. Kalau menggunakan susu tepung, kita harus mengurangi takaran dari terigu. Kalau untuk menggunakan susu cair, kita boleh ditambah terigu ya. Kita harus lihat komposisinya. Kemudian bahan lainnya ada aroma ya. Kita bisa menambahkan aroma dengan aroma yang apa yang kita mau ya. Ada pandan, kemudian ada vanila, ada stroberi, ada ya banyak lagi. Kalau aroma itu ada pasta atau esen. Kalau pasta itu bisa menghasilkan rasa dan aroma yang sama dengan apa yang kita mau, sedangkan esen itu hanya aroma saja. Mungkin kita akan membuat cake nenas tapi kurang kuat aromanya, bisa ditambahkan dari esen nenas. Kemudian ada bahan tambahan adisional lainnya yaitu kalau kita ingin membuat cake coklat, kita bisa tinggal menambahkan coklat. Mau itu coklat bubuk atau coklat blok ya yang dicairkan itu boleh ditambahkan. Kemudian tambahan lainnya ada buah atau pure ya. Kalau misalnya kita mau bikin pie, apple pie, kita boleh pakai buah utuh yang diiris kemudian ditaruh di atas pan-nya atau pie-nya kemudian bisa dipanggang atau cake apple cake itu bisa dipanggang. Kemudian kalau kita mau pure-nya misalnya kayak banana cake atau kayak pineapple cake itu boleh dibikin pure dulu, kemudian di blend, kemudian dicampurkan atau di mix. Kalau khusus untuk pineapple itu harus dibikin selai dulu. Kemudian bisa ditambahkan kismis, kismis itu bisa di blend, ya, bisa juga ditaburkan di atas cake. Kemudian ada sukade. Kalau untuk cake yang ingin berwarna-warni bisa ditambahkan sukade, kemudian almond ya bisa ditaburkan di atasnya. Kemudian ada cheese, di blend juga atau taburan di atasnya. Kemudian ada garam ya. Garam untuk menambah rasa sedikit asin, mungkin ada vanila, ada tepung maizena untuk lebih melembutkan. Kemudian bisa ditambah kacang-kacangan, bisa ditambah kulit jeruk atau bisa juga ditambah cherry, itu untuk additionalnya. Berikutnya emulsifier. Kalau emulsifier itu gunanya untuk menstabilkan adonan ketika di mix supaya adonan tidak cepat turun. Bisa juga untuk melembutkan cake ya. Itu ada banyak macamnya, ada SP, ada ovalet, ada TBM, ada baking powder juga, ada soda kue, ada VX atau VX ya. Itu boleh pilih salah satu ya. Karena ini sama saja bisa memilih SP aja atau ovalet saja atau TBM
BBM aja silahkan, tapi jangan memakai 2 dari sini atau 3, mungkin kita pilih aja salah satu, paling banyak itu 2, bisa SP, bisa baking powder, atau bisa SP saja. Kalau memang pingin cake-nya lebih baik lagi, mungkin bisa pakai ovalet. Tapi bisa juga tidak menggunakan emulsifier. Nanti ada jenis-jenis teknik cake yang memang tidak memerlukan emulsifier. Mungkin ada orang yang tidak suka memakai bahan pengembang. Nah, di sini untuk teknik pembuatan cake, sebenarnya banyak untuk teknik pembuatan cake itu ada berbagai macam kalau kita lebih khusus lebih mempelajarinya, tapi kita akan men-share 5 teknik pembuatan cake yang pada umumnya orang di sini bikin ya atau buat. Yang ke-1 ada butter cake, yang kedua ada sponge cake, yang ketiga ada chiffon cake, yang keempat ada cotton cake, yang kelima ada all-in-one method ya. Ini biasanya dibuat di orang-orang Indonesia di sini. Nah, kita berkenalan dengan ke-1 dulu, teknik ke-1 yaitu butter cake atau pound cake. Ini asal teknik pembuatan cake ini dari Inggris. Kenapa disebut pound cake? Karena timbangannya pakai pounds ya. Butter cake itu mempunyai ciri lebih padat dari jenis cake lainnya. Kalau bagi Anda yang ingin cake yang lebih padat bisa menggunakan teknik butter cake. Butter cake ini menggunakan butter ya atau mentega atau margarin dengan komposisi lemak yang dengan komposisi yang lebih dengan komposisinya sama antara lemak kemudian tepung atau gula. Sebagai contoh, kalau misalnya dalam adonan 200 gram butter atau margarin, kita memerlukan 200 gram tepung dan 200 gram gula atau sugar. Itu berarti seimbang antara butter, tepung maupun gula. Kemudian untuk cara pembuatannya, ini ada beberapa tahapan. Yang ke-1 biasanya untuk butter cake itu butter plus margarin atau butter atau margarin bisa ditambahkan gula, kemudian di-mix ya dalam satu tempat. Mix itu dari low dulu sekitar 5 menit, kemudian sampai ke high itu bisa di mix sekitar 10 sampai 15 menit itu tergantung dari sugar yang kita ambil. Kalau misalnya menggunakan granulated sugar mungkin kita memerlukan 15 menit waktu untuk mencampur. Tapi kalau misalnya memakai icing sugar sekitar 8 menit atau 10 menit karena itu sudah ngeblend semuanya. Nah, setelah adonannya putih dan berjejak, maka kita tambahkan telur dan terigu. Penambahan telur dan terigu itu dilakukan secara bergantian. Misalnya telur satu, kemudian terigu, telur lagi, kemudian terigu. Semuanya itu di-mix, di-blend. Nah, itu diturunkan kecepatannya menjadi middle, ya. Kemudian ditambahkan bahan-bahan lainnya sesuai dengan selera. Silahkan mau ditambah vanila, mau ditambah pumpkin, itu boleh. Nah, sampai kemudian tercampur rata, baru dimasukkan ke dalam loyang, kemudian baru dibakar. Sebagai catatan, adonan ini kan bentuknya tidak terlalu mengembang, jadi ini boleh menggunakan emulsifier, boleh juga tidak menggunakan emulsifier. Itu tergantung dari keinginan masing-masing. Itu untuk teknik pembuatan butter cake atau pound cake. Contoh dari butter cake yang biasa umumnya di sini yaitu brownies ya. Brownies itu menggunakan adonan butter cake. Kemudian ada fruit cake atau English cake ya. Itu adalah jenis cake yang dicampur dengan sukade dan kacang-kacangan kemudian kismis ya. Itu namanya fruit cake. Kemudian ada banana cake. Kemudian ada lapis Surabaya. Kemudian ada juga marmer cake. Itu contoh dari butter cake. Nah, ini contoh dari butter cake, fruit cake, kemudian ada lapis Surabaya. Nah, ini cake-cake yang menggunakan teknik butter cake. Kemudian kedua ada sponge cake. Nah, ini pada umumnya ini favorit di sini. Sponge cake itu bagi kalian yang suka membuat cake dengan lembut, ini sponge cake cocok. Ciri sponge cake adalah bolunya teksturnya lembut ya, kemudian empuk, cenderung berongga seperti sponge, kemudian paling banyak variasinya, bisa di-mix atau dicampur apa aja, itu bisa untuk sponge cake. Kemudian karena ini memerlukan tingkat kekenyalan tinggi dan
mengembang adonannya, jenis sponge cake ini membutuhkan emulsifer seperti SP, baking soda, baking powder untuk membuatnya lebih mengembang. Kemudian tipe adonannya juga ringan. Nah, untuk cara pembuatannya ini berbeda dengan teknik butter cake. Untuk langkah pembuatannya ke satu, yaitu dalam satu wadah itu dimasukkan telur, kemudian sugar, kemudian emulsifer. Emulsifernya bisa SP, bisa baking soda. Kemudian itu dimasukkan langsung ya, kemudian di mix, mixnya itu step by step ya, dari low, middle sampai ke high gitu sekitar 10 menit, kemudian di mix sampai mengembang. Setelah itu bisa tingkat keberhasilan dari sponge cake itu bisa dilihat dari pengocokan bahan pertama. Kalau mengembangnya 2 kali lipat berarti adonannya berhasil. Tapi ada juga yang tidak mengembang-mengembang, tetap aja adonannya seperti itu. Mungkin itu ada kesalahan dari komposisi bahan atau peralatan yang tidak higienis, misalnya kecampur air, kecampur minyak, itu tidak akan mengembang biasanya. Kemudian langkah pembuatan keduanya yaitu setelah telur, sugar dan emulsifer itu nge-mix ya, kemudian mengembang, baru dimasukkan terigu sedikit demi sedikit. Kemudian setelah nge-mix ya, kemudian baru ditambah lemak cair. Nah, si lemak cairnya itu dicairkan dulu, tapi didiamkan dalam keadaan dingin, tidak boleh dimasukkan dalam keadaan panas. Kemudian baru ditambah bahan lain, kemudian di-mix, diaduk perlahan memakai teknik aduk balik. Kenapa memakai teknik aduk balik? Karena kan ini sih lemaknya lemak cair, untuk mencegah si lemak itu mengendap di bagian bawah, makanya itu harus dibalik. Nah, itu untuk sponge cake. Contohnya itu yaitu bolu tape. Kemudian ada Victoria cake, ada bolu ubi ungu, kemudian ada marmer cake. Kalau marmer cake itu bisa menggunakan banyak sekali teknik pembuatan kue ya, tidak masalah menggunakan butter cake atau menggunakan sponge cake. Nah, ini adalah contoh untuk sponge cake. Kemudian teknik yang ketiga yaitu chiffon cake. Kalau sesuai namanya, chiffon cake merupakan jenis bolu yang halus. Ini kalau misalnya kalian suka bolu yang halus dan mengembang tinggi, chiffon cake itu cocok. Kemudian pembuatannya juga sangat unik karena telur putih dan gula itu dikocok terpisah dari kuning telur. Sehingga benar-benar kaku dengan menggunakan mix dengan kecepatan yang tinggi. Dan satu lagi, kalau untuk teknik chiffon cake itu tidak menggunakan lemak, tapi menggunakan minyak sayur. Boleh menggunakan minyak sayur atau bimoli ya, bisa menggunakan canola oil, kemudian corn oil atau olive oil. Kemudian untuk langkah pembuatannya, untuk langkah pertama yaitu putih telur, gula ya, sedikit gula, kemudian dikasih cream of tartar ya, di mix ya. Kalau misalnya tidak ada cream of tartar, bisa menggunakan lemon untuk mengkakukan adonan ya. Itu di mix dengan kecepatan tinggi sampai kaku dan berjejak. Setelah kaku dan berjejak, kemudian sisihkan dulu. Kemudian di tempat kedua ya, di wadah kedua, baru di mix telur, gula,